Di awal tahun 2022, sebuah tragedi besar mengguncang kota Balikpapan. Kecelakaan maut terjadi di Simpang Muara Rapak, salah satu persimpangan tersibuk di Kalimantan Timur. Sebuah truk tronton bermuatan 20 ton kehilangan kendali, melaju kencang menuruni turunan panjang, dan menabrak puluhan kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah. Video kejadian itu viral, dan banyak orang menyebutnya sebagai salah satu kecelakaan paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Namun, di balik tragedi itu, ada sesuatu yang tidak banyak diketahui orang. Sesuatu yang diceritakan warga sekitar tentang lokasi kecelakaan yang disebut-sebut sebagai lokasi tumbal. Bagian pertama, kronologi tragedi. Tanggal 21 Januari 2022, pukul 6 pagi. Sebuah truk tronton yang membawa kapur pembersih PLTU sedang turun dari Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 13 menuju Simpang Muara Rapak. Sopir truk bernama MA mengaku sudah mengurangi gigi dan mencoba mengerem. Tapi rem truk itu terasa kosong, tidak menggigit. Truk melaju semakin cepat, dan di depan, lampu merah sedang menyala. Puluhan motor dan beberapa mobil berhenti. Mereka tak punya waktu untuk menghindar. Dalam hitungan detik, truk itu menghantam kerumunan kendaraan. 7 orang meninggal dunia, puluhan luka-luka. Sejumlah kendaraan remuk total. Petugas menyebut tabrakan ini sebagai chain collision, tabrakan beruntun besar yang terjadi tanpa ada satupun peluang untuk menghindar. Bagian 2, rekaman saat kejadian. Salah satu hal paling membekas dari tragedi ini adalah video CCTV yang tersebar luas. Dalam video itu terlihat, truk melaju sangat cepat, hampir tanpa suara rem, motor dan mobil terlempar, dan truk baru berhenti setelah menghantam median jalan. Bahkan beberapa warga yang datang membantu mengaku tidak bisa melupakan bau asap, suara retakan logam, dan teriakan orang-orang yang terluka. Tapi yang paling mengerikan adalah cerita-cerita setelah lokasi itu dibersihkan. Bagian 3, kisah mistis di Muara Rapak. Beberapa hari setelah tragedi, warga sekitar mulai melaporkan hal-hal yang tidak biasa. Satu pedagang sekitar Simpang Rapak mengaku mendengar suara motor berhenti saat malam hari, padahal tidak ada kendaraan sama sekali. 2. Seorang ojek online melihat sosok perempuan berdiri di dekat lampu merah, seperti menunggu jalan dibuka. Tapi ketika ia lewat, sosok itu menghilang tanpa jejak. 3. Petugas kebersihan yang menyapu lokasi setiap pagi mengatakan ia sering merasa diikuti, meski area tersebut selalu kosong saat subuh. 4. Beberapa warga mengatakan bahwa kawasan turunan menuju Rapak memang sering memakan korban, bahkan sebelum tragedi 2022. Karena itu, lokasi tersebut mendapat julukan Jalan Tumbal. Menurut cerita lama, turunan panjang itu sudah dianggap rawan sejak puluhan tahun lalu. Beberapa kecelakaan fatal juga pernah terjadi sebelumnya. Dan setiap kali ada tragedi besar, warga percaya ada sesuatu yang kembali meminta korban. Tentu saja, tidak semua orang percaya, tapi cerita-cerita itu terus muncul, bahkan sampai sekarang. Bagian 4, analisis penyebab kecelakaan. Versi resmi kepolisian menjelaskan bahwa rem truk mengalami kegagalan total. Beban truk terlalu berat. Jalur turunan cukup ekstrim. Tidak ada jalur penyelamat atau emergency escape lane di lokasi itu. Setelah kecelakaan, pemerintah daerah mulai melakukan evaluasi. Beberapa kebijakan baru diusulkan, termasuk pembatasan truk berat pada jam sibuk. Namun sampai kini, rute itu tetap dikenal termasuk paling berbahaya di Balikpapan. Bagian 5,
Tempat kejadian hari ini. Jika kamu datang ke lokasi simpang Muara Rapak hari ini, kamu mungkin tidak akan melihat bekas tragedi itu secara fisik. Lalu lintas berjalan seperti biasa. Lampu merah tetap berfungsi. Pedagang tetap berjualan di pinggir jalan. Tapi, beberapa orang yang bekerja di sekitar situ mengatakan bahwa suasana di pagi hari masih berbeda. Ada yang bilang udara terasa lebih berat di sana. Ada yang bilang mereka sering melihat bayangan orang berdiri di zebra cross saat malam hari. Padahal, CCTV tidak menangkap apa-apa. Tragedi Balikpapan 2022 mengingatkan kita bahwa kecelakaan besar tidak hanya menyisakan luka fisik, tapi juga meninggalkan jejak cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Apakah benar lokasi itu adalah jalan tumbal? Atau semuanya hanya kebetulan yang terus berulang? Kamu yang menonton berhak menilai sendiri. Kalau kamu suka dokumenter tragedi dan kisah misteri seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Masih banyak kisah nyata yang menunggu untuk diceritakan, dan semuanya akan hadir di channel ini.